Di daerah Jakarta Utara, bosku, airnya udah mulai naik, tanahnya udah mulai turun, sama tanggul udah hampir seimbang, tanah sama air lautnya udah tinggian air laut. Jakarta mulai tenggelam. Entah berapa tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Air udah melebar penuh. Banjir. Laut sudah meluap. Dimohon warga Kelurahan Ancol, khususnya di RW 8, agar siap-siap untuk bersiap diri untuk antisipasi banjir. Terima kasih. Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang selalu ngajak kamu mikir kritis bareng. Hari ini kita akan membedah salah satu pernyataan yang lagi panas di Jakarta, yaitu ancaman banjir sampai Monas kalau tanggul Pantai Mutiara jebol. Pernyataan ini datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan langsung direspons oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini Pramono Anung. Tanggul yang di daerah Pluit ini kan juga sudah hampir rata dengan air laut ya. Nah, Pak Ahok tuh bilang kalau misalkan air itu meluap itu bisa banjir hingga Monas seperti itu. Nah, tanggapan dari Pak Gub sendiri dan Jakarta Tanggapannya sederhana. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Tapi ada itu Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Itu Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Apakah benar Jakarta bisa kebanjiran sampai pusat kota kalau tanggul jebol? Kenapa Waduk Pluit jadi isu sentral lagi? Dan seberapa serius ancaman ini? Yuk kita bahas lebih mendalam. Sobat Infodong, pernyataan Ahok sederhana tapi bikin merinding. Jika tanggul Pantai Mutiara jebol, air laut pasang dan hujan turun, bisa banjir sampai Monas. Kalimat sampai Monas bukan sekedar hiperbola. Ini sebenarnya mengacu pada topografi Jakarta yang cekung, penurunan tanah yang parah, banyaknya daerah yang sudah berada di bawah permukaan laut, kapasitas pompa dan waduk yang terbatas. Dalam wawancara tersebut, Ahok menyebut bahwa inilah alasan kenapa dia dulu memprioritaskan normalisasi Waduk Pluit. Karena Pluit itu bukan hanya waduk lokal, tapi penyangga utama untuk wilayah dari Sungai Ciliwung yang menuju utara. Jadi kalau tanggul jebol dan waduk tidak siap, maka Jakarta bagian dalam bisa kebanjiran secara cepat. Sobat Infodong, lalu apa sih tanggapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tentang peringatan Ahok tersebut? Pramono menanggapi pernyataan itu dengan kalimat yang cukup diplomatis. Tanggapannya sederhana, mudah-mudahan Pak Ahok salah. Ini menarik. Di satu sisi, Pramono nggak menyangkal bahwa resiko itu ada. Tapi di sisi lain, ia memilih menekankan harapan bahwa potensi skenario buruk itu tidak terjadi. Respon ini menimbulkan beberapa tafsir. Apakah pemerintah sedang menenangkan publik, memberikan sinyal bahwa kondisi masih aman terkendali, atau justru pernyataan itu menunjukkan bahwa ancaman ini memang nyata, tapi belum ada solusi jangka pendek? Kita akan bahas, tapi lanjut dulu ke konteks sejarahnya. Sobat Infodong, Pantai Mutiara itu kawasan mewah di utara Jakarta, dibangun dekat laut, bahkan sebagian direklamasi. Untuk melindungi area tersebut dan area lain di sekitarnya, dibuatlah tanggul laut. Masalahnya, Jakarta mengalami penurunan tanah 7-12 cm per tahun di beberapa titik. Permukaan air laut naik dari tahun ke tahun. Sistem tanggul membutuhkan penguatan terus-menerus. Jika tanggul jebol, maka air laut akan langsung menyerbu ke area rendah di utara. Ditambah hujan, ditambah limpasan dari sungai. Kombinasi sempurna untuk banjir besar. Itulah skenario yang dimaksud Ahok. Dulu Waduk Pluit hampir mati. Ratusan bangunan semi permanen berdiri di sekelilingnya. Air sulit mengalir, lumpur menumpuk,
kapasitas tampung tinggal 2 meter kedalamannya. Saat menjabat, Ahok melakukan langkah yang cukup kontroversial tapi strategis. 1. Pembebasan lahan besar-besaran. Ini proses paling panjang dan paling sensitif. Karena banyak warga yang harus direlokasi. Banyak bangunan harus dibongkar. Pemprov harus menyiapkan rumah susun pengganti. Proses ini memakan waktu hampir 2 tahun. 2. Pengerukan waduk secara masif. Setelah area dibersihkan, dilakukan pengerukan lumpur dari kedalaman 2 meter menjadi 5 meter. Dengan begitu, kapasitas air bertambah drastis. Waduk bisa menahan limpasan hujan lebih lama, resiko luapan banjir ke permukiman menurun. Fungsi utama waduk Pluit, kata Ahok. Ini supaya warga Pluit tidak mati jika tanggul jebol. Artinya, Pluit bukan hanya pencegah banjir biasa, tapi zona penyangga darurat jika terjadi kegagalan tanggul laut. Sobat Infodong, banyak masyarakat mungkin bertanya, "Lah, apa hubungannya waduk dengan tanggul laut jebol?" Jawabannya sangat besar. Kalau tanggul jebol, air laut akan masuk ke daratan. Tanpa waduk yang cukup dalam, air tidak punya ruang tampung. Laut akan masuk terus, makin dalam ke kota. Pompa akan kewalahan, banjir akan merembet kemana-mana. Karena posisi Jakarta Utara itu menjorok ke bawah. Dengan waduk yang dalam, sebagian besar air dapat dialihkan. Pompa punya waktu bekerja. Banjir tidak langsung menjalar ke area tengah dan selatan. Makanya, Ahok menekankan bahwa normalisasi waduk adalah bagian dari sistem proteksi darurat. Nah, Sobat Infodong, pertanyaannya, apakah banjir sampai Monas mungkin terjadi? Jawaban singkatnya, ya. Secara ilmiah, sangat memungkinkan. Tapi tentu nggak terjadi setiap hari. Ada rangkaian kondisi yang harus terjadi bersamaan. Mari kita bahas satu persatu secara runtut. 1. Tanggul di Pantai Mutiara jebol di titik kritis. Tanggul Pantai Mutiara itu bukan cuma tembok biasa. Dia adalah benteng pertama Jakarta menahan air laut. Jika jebol, air akan masuk bukan seperti air tumpah dari ember, tetapi seperti gelombang tekanan yang terus mendorong masuk ke daratan. Semakin parah jika panjang jebolannya besar. Lubang selebar 10-20 meter saja bisa memasukkan jutaan liter air dalam beberapa menit. 2. Jakarta Utara sudah berada di bawah permukaan laut. Ini masalah yang jarang dipahami publik. Banyak wilayah utara Jakarta itu -1 sampai -3 meter dari permukaan laut. Artinya, kalau tanggul jebol, air nggak perlu meluap. Dia cukup mengalir turun. Seperti air masuk ke lembah. Inilah kenapa senario banjirnya bisa parah. Bukan air naik, tapi air masuk ke cekungan kota. 3. Air laut sedang pasang tinggi. Kalau jebolnya kebetulan terjadi saat air laut pasang, volume air yang mendorong masuk jauh lebih besar. Dalam kondisi tertentu, pasang bisa naik hingga 2,4 meter. Combine ini dengan jebolnya tanggul. Itu sama saja seperti membuka pintu bendungan. 4. Curah hujan ekstrim dari selatan ke utara. Ini bagian yang sering dilupakan. Jakarta punya 13 sungai. Kalau hujan deras turun di Bogor atau Depok, maka dalam beberapa jam air akan mengalir ke pusat Jakarta. Di saat bersamaan, jika hujan lokal turun di Jakarta Utara, permukaan air akan naik 2 kali lebih cepat karena dapat suplai dari sungai dan hujan langsung. 5. Sistem pompa tidak mampu mengimbangi. Ini bukan soal pompa bekerja atau tidak. Ini soal pompa melawan laut. Karena kalau laut lebih tinggi, air akan melawan balik tekanan pompa. Pompa bisa bekerja maksimal, tapi jika volume masuk lebih besar dari volume keluarnya, banjir mengalahkan mekanisme. Dan ingat, Jakarta Utara mengandalkan pompa untuk mengeluarkan air ke laut. Jadi saat laut naik, pompa bekerja dalam kondisi paling berat. Dan 6. Waduk dan kanal tidak punya ruang tampung. Kalau Pluit, Ria Rio, Sunter, dan waduk lainnya dangkal atau penuh lumpur, maka tidak ada panci yang siap menampung limpasan. Waduk itu ibarat baterai cadangan. Kalau baterainya penuh lumpur, maka energi tidak bisa ditampung.
dan akhirnya banjir meluber ke permukiman masuk ke tengah kota. Sobat Infodong, kalau keenam faktor ini terjadi secara bersamaan, maka bukan hanya Pluit atau Muara Angke yang kena, gelombang banjir bisa merayap ke kota dalam, Grogol, Kota Tua, Harmoni, sampai Monas. Ini bukan cerita film, ini adalah senario realistis berdasarkan topografi Jakarta, penurunan tanah, kapasitas pompa, sejarah banjir besar di Jakarta. Makanya, pernyataan Ahok tadi bukan lebay, itu peringatan yang masuk akal secara teknis. Nah, Sobat Infodong, setelah kita tahu skenario banjirnya memang mungkin, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah bencana itu terjadi? Jawabannya cukup kompleks, tapi kita bagi jadi beberapa langkah strategis. 1. Audit total tanggul laut Jakarta Utara. Tanggul Pantai Mutiara harus dicek kekuatan struktur betonnya, diukur ketebalan dan tingkat kebocoran mikro, di-scan untuk mendeteksi rongga tanah di bawah pondasinya, dites ulang kualitas baja dan sambungannya. Audit ini bukan proyek seminggu, ini bisa butuh 4-6 bulan, karena Pantai Utara sangat panjang, tapi harus dilakukan secara rutin setiap tahun. 2. Mempercepat penguatan dan pembangunan Giant Seawall. Dulu ada konsep NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Di dalamnya ada rencana megaproyek tanggul laut raksasa, Giant Seawall. Proyek ini sempat terhenti, sempat dikritik, sempat dipertimbangkan ulang. Tapi sekarang dengan penurunan tanah yang makin parah, pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak, melainkan kapan dibangun dan berapa cepat. Giant Seawall itu bukan cuma proyek infrastruktur, itu penyelamat masa depan untuk 12 juta penduduk di Jakarta. 3. Normalisasi waduk dan sungai bukan opsional, tapi wajib. Setiap gubernur punya gaya masing-masing, ada yang fokus naturalisasi, ada yang fokus normalisasi. Tapi fakta teknis sederhana, waduk dan sungai yang dangkal artinya banjir yang tidak bisa ditahan. Artinya, waduk Pluit harus terus dikeruk. Kanal banjir barat dan timur harus dibersihkan. Sungai-sungai harus dijaga lebarnya. Ini bukan prestasi satu gubernur. Ini harus jadi tradisi wajib di Jakarta. 4. Meningkatkan kapasitas rumah pompa dan pusat kendali banjir. Pompa di Pluit, Ancor, Sunter, Cengkareng, Pulau Gadung, semuanya harus diperbarui, ditambah kapasitasnya, dipasangi sensor otomatis, dipantau dari pusat komando 24 jam. Teknologi AI juga sudah dipakai di beberapa negara untuk memprediksi volume air masuk, kecepatan banjir, titik jebol. Jakarta harus mulai menerapkan teknologi yang sama. 5. Pembangunan ruang resapan di tengah kota. Banyak orang lupa bahwa banjir tidak hanya datang dari laut, tapi juga dari hujan lokal. Solusinya, sumur resapan skala besar, kantong-kantong retensi, taman kota yang bisa menahan air, ruang terbuka hijau yang tidak disemen. Ruang resapan bukan sekedar gaya, itu bagian dari sistem pertahanan kota. 6. Edukasi warga, evakuasi, peta resiko, dan jalur pengungsian. Ini juga sering dilupakan. Jakarta harus punya peta banjir real-time, notifikasi otomatis via HP, jalur evakuasi yang jelas di Jakarta Utara, titik kumpul darurat. Kalau skenario jebol benar-benar terjadi, evakuasi yang cepat bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Pemerintah harus memandang ancaman ini bukan sebagai wacana politis, tapi sebagai ancaman nyata terhadap keselamatan 12 juta orang di Jakarta. Butuh sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kementerian PUPR, BPBD, pakar hidrologi, warga Jakarta sendiri. Karena Jakarta, mau suka atau tidak, adalah salah satu ibu kota paling rentan banjir di dunia. Bahaya, bukan? Nah, Sobat Infodong, itu dia pembahasan lengkap mengenai polemik tanggul jebol bisa bikin Monas banjir. Pernyataan Ahok yang cukup ngeri dan respon Pramono yang penuh harapan. Sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian, apakah Jakarta benar-benar sedang berada dalam ancaman serius? Perlu nggak pembangunan tanggul laut raksasa diprioritaskan lagi? Dan apakah normalisasi waduk dan sungai harus jadi program wajib siapapun gubernurnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng seperti biasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Infodong. Karena di sini bukan hanya kasih info, tapi infodong.